Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hazarin Morela Yunita, NIM 19030105. Pada pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan beberapa materi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tujuan dari mata kuliah kewirausahaan. Menurut saya, selain untuk menambah ilmu pengetahuan tentang kewirausahaan itu sendiri, juga kita dituntut untuk mengetahui dan apa yang perlu diperhatikan tentang kewirausahaan, dampak-dampak apa saja yang bisa ditimbulkan, serta sifat-sifat apa saja yang harus dimiliki untuk berwirausaha agar kita bisa menjadi wirausahawan yang berhasil. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari kewirausahaan. Secara etimologis, kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira artinya berani dan usaha artinya kegiatan. Istilah asing dari kewirausahaan adalah entrepreneurship. Sedangkan orang yang berwirausaha disebut wirausahawan. Makna dari wirausaha itu sendiri sebagai bentuk menciptakan suatu keahlian yang dimiliki melalui peluang usaha kreatif dengan sumber daya yang ada dan berhasil mengambil risiko dengan segala kemungkinan. Materi selanjutnya adalah isu-isu terkait kewirausahaan. Ada 3 isu-isu terkait kewirausahaan. Yang pertama, isu-isu dalam pemantauan lingkungan. Yang kedua, isu-isu dalam implementasi strategis. Yang ketiga, isu-isu dalam evaluasi dan pengendalian. Yang pertama, isu-isu dalam pemantauan lingkungan terbagi 2. Yang pertama, sumber inovasi. Yang kedua, faktor-faktor kesuksesan pada perusahaan baru. Sumber inovasi menurut Peter Drucker pada bukunya Innovation and Entrepreneurship membahas tentang hal-hal yang tidak diinginkan. Maksudnya, hal-hal yang tidak diinginkan adalah kegagalan yang tidak diinginkan atau kegagalan yang terjadi di luar perusahaan yang tidak diinginkan, sehingga memicu pengusaha untuk memunculkan inovasi-inovasi baru. Yang kedua, sesuatu yang bertentangan. Maksudnya adalah adanya perbedaan pandangan antara ekspektasi dan realita. Yang keempat, inovasi berdasarkan kebutuhan pasar. Yang keempat, perubahan industri dan struktur pasar. Yang kelima, demografis. Yang keenam, perubahan diri. Bagian kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan baru. Ada 3 bagian. Pertama, struktur industri. Karakteristik industri produk sangat mempengaruhi langsung terhadap perusahaan baru. Yang kedua, strategi bisnis. Diferensiasi produk dan fokus pada produk, serta berhasil mencuri ceruk pasar untuk menghindari tekanan langsung. Dan yang terakhir, karakteristik kewirausahaan, yaitu pertama, fokus pada kesempatan dan selalu belajar dari kegagalan, serta mencari kesempatan untuk mengasah keahlian, kemampuan, dan menambah ilmu pengetahuan. Isu yang kedua, isu-isu dalam implementasi strategi. Implementasi strategi pada perusahaan kecil melibatkan banyak isu yang sama dengan perusahaan besar. Ada 2 isu yang terkait penerapan strategi pada perusahaan kecil. Yang pertama, aspek pembentukan organisasi dan staf pada saat pertumbuhan. Yang kedua, transfer perusahaan kepada generasi penerus. Sedangkan isu-isu yang ketiga yaitu isu-isu dalam evaluasi dan pengendalian. Pertama, hubungan antara modal dan utang tidak jelas. Yang kedua, gaya hidup merupakan bagian dari laporan keuangan. Yang ketiga, rumusan standar keuangan selalu tidak diterapkan. Yang keempat, pilihan personal menentukan kebijakan keuangan. Dan yang terakhir, bank mencampur adukan antara kekayaan perusahaan dan pribadi.
Selanjutnya, materi ketiga, contoh-contoh wirausahawan. Yang pertama, ada Khairul Tanjung, salah satu pengusaha sukses dari Indonesia, di mana pada saat ia kuliah dulu, ia telah mencoba berbagai bisnis, dari menjual buku, baju, bahkan membuka jasa layanan fotokopi. Sekarang, ia memiliki perusahaan City Corp yang menaungi beberapa anak perusahaan seperti City Global Resource, Transcorp, dan Bank Mega. Contoh yang kedua ada Nadiem Makarim, seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana ia telah berhasil membawa Gojek menjadi perusahaan startup transportasi online pertama di Indonesia yang berbasis aplikasi online. Aplikasi online Gojek ini telah digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan hingga mancanegara. Gojek pun telah hadir di negara-negara Asia Tenggara seperti di Singapura, Thailand, dan Vietnam. Materi yang terakhir yaitu motivasi wirausaha. Motivasinya harus memiliki dorongan yang kuat dari dalam diri seseorang untuk berpikir kreatif serta inovatif untuk menciptakan sesuatu produk yang berkualitas, bernilai guna untuk banyak orang, serta berani berusaha dan mengembangkan ide-ide barunya dan tidak takut akan kegagalan dan selalu belajar dari pengalaman. Karena wirausahawan yang sukses, ia tidak akan takut mengambil keputusan dan ia akan selalu belajar dari kegagalan. Intinya, kita harus berusaha, berpikir kreatif, dan mungkin sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.